Terkait beredarnya foto beberapa perwira polisi sedang berpesta dengan pengusaha sawit, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan tim Propam telah diturunkan untuk melakukan pemeriksaan. Ia juga membantah pengusaha tersebut termasuk pemilik lahan yang ikut terbakar. Menurut Tito, beberapa perwira itu memang bertugas di Polda Riau, di antaranya Disreskrimum Polda Riau, Kombes Surawan, Disreskrimsus Polda Riau, Kombes Rifai Sinambela, Kombes Tony Hermawan, Kapolresta Pekanbaru, dan Kombes Hendra dari Paminal Mabes Polri. Mereka telah diperiksa oleh Propam Polri yang datang ke Riau. Menurut Tito, pemeriksaan juga akan dilakukan nantinya di Jakarta. Para perwira itu akan dipanggil segera. Pengusaha yang bersama para petinggi Polri itu adalah pemilik perkebunan sawit dari PT APSL. Tito juga menyebutkan tidak ada salah satu perusahaan milik pengusaha tersebut yang penyidikannya dihentikan polisi. Menurutnya banyak yang masyarakat menyudutkan seolah-olah para perwira tersebut sedang berpesta dengan pengusaha yang perusahaan perkebunan ikut dihentikan penyidikannya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menggelar rapat kerja dengan Komisi 3 DPR membahas sejumlah isu yang mengemuka. Tito dicecar berbagai pertanyaan dari seluruh anggota fraksi. Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi 3 menyoroti keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 dari Polda Riau kepada 13 perusahaan yang diduga membakar hutan. Di tengah isu SP3 yang dikeluarkan, anggota komisi juga menyinggung merebaknya foto petinggi Polda Riau yang berkumpul dengan direktur salah satu perusahaan yang terlibat pembakaran hutan. Selain isu pembakaran hutan, pertanyaan lain yang diberikan adalah bagaimana upaya Polri untuk mencegah penyebaran narkoba dan paham radikal. Isu testimoni Freddy Budiman yang diberikan kepada Haris Azhar juga tidak luput dari pertanyaan anggota Dewan. Dan kami ajak Anda pemirsa untuk membahas terkait perkembangan kasus pembakaran lahan dan penegakan hukum di Riau bersama dengan Deputi Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Riau dengan Evan Sembiring. Selamat pagi Mas Evan. Selamat pagi Mas Arfin. Oke, Mas Evan, pembakaran lahan masih terdapat di sejumlah titik dan surat perintah penghentian perkara SP3 terhadap sejumlah perusahaan dihentikan. Bagaimana tanggapan Anda sebagai Walhi? Kalau kita melihat sebenarnya SP3 ini melahirkan rasa kecewa di tengah masyarakat ya. Terlebih kalau kita lihat beberapa areal konsesi yang di antara 15 perusahaan yang dihentikan penyidikan ini juga ditemukan titik api pada tahun 2015. Terkait dengan ini, kalau sikap Walhi sebenarnya kita menolak SP3 ini karena kalau seandainya SP3-nya diteruskan dengan alasan bahwa lahannya berkonflik, perusahaan sudah sudah mencoba untuk memadamkan api, area yang terbakar itu juga yang sudah berada di area konflik. Nah, ini bisa dijadikan presiden untuk penghentian kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan lainnya di tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, yang kedua ada standar ganda dalam penegakan hukumnya. Karena pada tahun 2013, 2014 ada perkara AD Plantation Industri, ada perkara Nasional Sogo Prima. Nah, sebenarnya kejadiannya kurang lebih sama dengan perkara yang dihentikan penyidikannya ini. Nah, tapi mengapa ini dihentikan? Ya. Ya, saat ini muncul juga foto-foto pihak kepolisian dengan bos perusahaan pembakar lahan di media sosial. Apakah ini bentuk penegakan hukum ideal yang diharapkan muncul di kondisi saat ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan seharusnya polisi itu kan mempunyai kode etik ya, mempunyai etika dalam menjalankan fungsi-fungsi tugasnya. Terlepas alasannya apakah mereka bertemu kawan-kawan Propam dari Mabes Polri, tapi ini suatu keseluruhan. Karena perusahaan orang-orang yang mereka temui ini terkait dengan perkara kebakaran hutan dan lahan juga. Di 2015 mereka lahannya terbakar, bahkan di 2016 kabarnya sudah masuk dalam tahap penyidikan. Nah, kita nggak tahu juga kalau ceritanya tidak terkait dengan perkara kebakaran hutan dan lahan, yang pasti PT APSL ini merupakan korporasi yang area konstruksinya terbakar. Dan itu sangat tidak etis ketika polisi melakukan pertemuan. Terlebih lagi pertemuannya megang minuman keras lagi. Baik. Bagaimana mereka mau melakukan tindakan yang terpuji kalau misalnya mereka memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Baik, Mas Evan, adakah tuntutan yang Walhi layangkan kepada otoritas terkait? Ya, kalau kita bicara sebenarnya kita sampaikan ada dua hal ya sebenarnya. Pertama kepada Presiden Joko Widodo. Nah, dia kan memberikan instruksi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan kembali terulang di Riau dan daerah lainnya dengan penegakan hukum.
Nah, kalau skema penegakan hukumnya sangat permisif, sangat negosiasi, ini kan sangat bertentangan dengan semangat yang disampaikan oleh Presiden. Nah, yang kedua, kita minta juga kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sebenarnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa saja men-take over, mengambil alih penanganan perkara yang di SP3 ini. Itu sangat dimungkinkan berdasarkan putusan MK. Baik, terima kasih. Mas Evan Sembiring, Deputi Walhi Riau sudah bergabung bersama kami di Metro Kini. Juga ternyata di sana sempat terjadi pemintaan dompet, HP, dan sebagainya. Baik, pemirsa, tadi ada sedikit keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mugiharto. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Mila Amalia yang berada di Polda Metro Jaya. Mila, apakah dua pelaku sudah tiba di Polda Metro Jaya? Ya, Zulfia, satu dari dua orang yang diduga pelaku melakukan kegiatan perampokan dan juga penyanderaan di sebuah rumah di kawasan Pondok Indah di Jakarta Selatan. Tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat atau 3 sore sudah tiba. Mila, nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Saat ini ada keterangan yang akan langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya. Kita akan kembali lagi pemirsa menyaksikan keterangannya. Istri, anak, dan tersangka yang bersangkutan. Ya, karena mungkin panik, karena kita sudah mengepung, sudah ada kekhawatiran, nah akhirnya mereka berbuat kesepakatan semacam tidak terjadi apa-apa. Itulah modus yang dapatkan dalam kasus yang terjadi pada pagi ini sampai siang ini. Jendela-jendela yang sempat dirusak oleh pihak tersangka. Ya, itu mungkin dengar pendengarannya saksi mata. Tidak ada, sementara tidak ada. Jadi tidak ada kekerasan sama sekali, hanya merusak jendela. Justru pemilik rumah membela diri dengan tangga memukul paha daripada tersangka. Motifnya berarti perampokan dengan kekerasan, Pak? Ya, pencurian dengan kekerasan. Tapi mungkin karena dikembalikan kembali barang-barangnya kan lebih percobaan. Tapi dia sudah melakukan perbuatan itu tidak terjadi karena kehadiran pihak kepolisian. Pak, identitas dari para pelaku itu sendiri gimana dua orang itu, Pak? Ya, yang pertama AJ dan S. AJ dan S. Pengakuan sementara mereka berasal dari Solo, tapi kita akan dalami kembali. Kan kita mau cek KTP-nya. Ya, nanti kita dalami. Sementara belum ada kita sampai ke motif itu, tapi kita akan kembangkan pemeriksaan yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polda Metro. Kondisi pelaku pada yang disandra gimana, Pak? Kita bawa ke rumah sakit dan ibu dan anaknya, kita khawatir mungkin shock dan sebagainya. Nah, saat ini sudah kita amankan dan sedang dilakukan pemeriksaan oleh dokter di rumah sakit. 20 tahun. Satu cewek. Ya, jadi ayah, ibu, dan anak. Jadi ayah bapak namanya Pak Asep, ya, ibunya Is. Ya. Profesi pemilik rumah pensiunan swasta Exxon Pertamina, ya. Exxon Mobil. Sementara dia nggak kenal. Jadi kalau pelaku ya bisa saja terjadi begitu. Tapi kita dalami semua. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak, pelaku juga tadi kan membutuhkan pembantu. Jadi pembantu keluar, tadi dia pembantu pas keluar pagi-pagi, begitu masuk dia ikuti pembantu, ditodong. Jalan di bawah ini mau masuk, sudah tolong buka masuk, supaya gimana tempat pemilik rumah ini bos, bukan gitu. Nah, karena tadi ada perdamaian antara mereka tadi. Nah, pembantu suruh buat super mie karena lapar juga nih pelakunya. Ya, kemudian makan super mie, pembantunya langsung keluar. Nah, itulah menginformasikan kepada
pihak kepolisian. Diamankan apa? Barang bukti yang diamankan Pak, yang diamankan apa aja Pak? Ya sementara senpi yang kita amankan, HP, dompet, jenisnya Walter PPK kaliber 32 ya. Jumlahnya satu. Jumlahnya satu Pak ya? Hanya satu. Pak, pelaku spesialis pencuri rumah mewah bagaimana Pak? Belum, masih kan kita dalami nanti. Senpinya didapat dari mana Pak? Ada. Semuanya di Polda. Ya. Dibawa ke Polda Pak ya? Polda. Baik, ada lagi? Ada terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, Oke Pak, makasih. Pak. Nanti kalau pemeriksaan hasilnya, sementara dia kan masih berpatokan bahwa dia hubungan keluarga dengan pihak korban. Ada pernyataan kan kita datang menyatakan dengan paksaan. Sekarang dari pihak korban mengatakan bahwa itu kata saya. Tidak ada. Pak, kasih diri atau gimana sih Pak yang 2 orang ini? Belum, makanya kita dalami ya. Kita ada yang disandar 3 orang, 3 orang 4 pembantu ya. Jadi bapak, ibu, sama anak pembantu. Kemudian pelakunya 2. Hanya dia pelaku membawa senpi. Tidak sempat hanya nodong, nakut-nakuti. Tidak sempat membawa apapun ya Pak? Belum sempat karena polisi tadi datang kemudian memberikan peringatan, Anda keluar menyerahkan diri dan sebagainya kan. Kondisi pelaku sekarang gimana Pak? Kondisi pelaku? Ya baik-baik aja sekarang. Berada di Polda. Pak, pelaku datang sini naik mobil, naik motor, terus bentuknya kita belum tahu apakah Baru saja kita saksikan bersama keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mugiarto yang menyatakan bahwa pemirsa 2 pelaku berinisial AJ dan S pengakuan sementara berasal dari Solo. Kemudian ini adalah motifnya adalah pencurian dengan kekerasan, tapi akan didalami lagi lebih lanjut. Kemudian juga sudah dikonfirmasi bahwa 4 korban sandra adalah sepasang suami istri, kemudian 1 orang anak kecil dan juga 1 pembantu rumah tangga. Tadi juga Kapolda menceritakan bahwa pada awalnya ketika baru perampokan terjadi, ada 1 pelaku yang membawa senjata api PPK kaliber 32, kemudian pada saat itu dibuat kesepakatan antara pemilik rumah dengan pelaku, dibuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi 1 pembantu rumah tangga yang berhasil melarikan diri kemudian menginformasikan kepada tetangga, dan tetangga yang curiga kemudian melapor kepada polisi hingga akhirnya polisi mendatangi, menyantroni rumah dari korban sandra ini, dan sudah kita saksikan bersama bahwa hampir 8 jam lamanya terjadi negosiasi sampai akhirnya ini adalah gambar korban sudah berhasil dibebaskan, saat ini dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Karena dikhawatirkan korban mengalami syok pasca penyanderaan yang terjadi. Tetapi tadi Kapolda mengatakan bahwa korban dalam kondisi selamat, tidak sempat terjadi kekerasan, dan pelaku pun pada akhirnya juga sudah berhasil diamankan. Saat ini dibawa ke Polda Metro Jaya. Untuk itu kami akan 1 pelaku keluar. Menghubungi rekan kami Mila Amalia yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya untuk memantau kondisi terkini di sana. Mila, apakah pelaku sudah sampai di Polda Metro Jaya? Ya Zilvia, 1 orang dari 2 pelaku yang diduga melakukan aksi perampokan dan juga penyanderaan di sebuah rumah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan tadi sudah tiba di Dirkrimum Polda Metro Jaya, dan kehadirannya tadi tiba di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya ini tadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan langsung dibawa masuk menuju gedung Dirkrimum ini sendiri. Dan saat dibawa dari arah samping gedung ini, pelaku
menyatakan keberatannya atas perlakuan yang dilakukan atau yang diberikan dari pihak kepolisian kepada dirinya selama kurang lebih 8 jam saat melakukan aksi perampokan dan juga penyanderaan di sebuah rumah yang dimiliki oleh Asep Sulaiman di kawasan Pondok Indah di Jakarta Selatan. Dan mengenai tibanya dari satu orang pelaku tersebut, tadi juga disampaikan atau dari informasi dari anggota Dirkrimum sendiri menyampaikan bahwa penangkapan dari satu orang pelaku ini juga disertai dengan penyitaan satu buah senjata. Dan saat ini tentunya pelaku tersebut masih dimintai keterangan lebih lanjut untuk mengetahui motif sebenarnya mengapa ia melakukan perampokan dan juga penyanderaan di rumah milik kediaman Asep Sulaiman. Selain itu juga mengenai satu pelaku lainnya yang tadi sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Informasi dari anggota kepolisian sendiri juga menyampaikan bahwa dua pelaku tersebut dibawa ke dua tempat. Yang pertama memang dibawa ke Dirkrimum Polda Metro Jaya, namun pelaku lainnya ini dibawa ke tempat lain atau tepatnya dibawa ke daerah Kelapa II. Alasan mengenai mengapa dua pelaku ini dipisah kami masih belum bisa mengetahui kepastiannya karena hingga saat ini belum ada informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Zilvia. Amalia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.